Halo semua, di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknologi dan sistem sosial dengan subtema implikasi sosial teknologi informasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Filipus Mario Valentino dengan NIM 202114069 sebagai penyusun. Kemudian ada saya sendiri yaitu Satria Diantama Mandopesi dengan NIM 202114071 sebagai presenter. Lalu ada Petrus Christopher Angelo Silalahi dengan NIM 202114083 sebagai anggota. Selanjutnya ada Marta Afina Yuniarti dengan NIM 202114088 sebagai anggota. Dan yang terakhir William Mansaputra dengan NIM 202114097 sebagai anggota. Pada tanggal 12 Mei 2022 yang lalu, di Stasiun Pengendalian Utama Satelit Telkom, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Telkom dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia bekerja sama dan berkomitmen untuk membuat suatu inovasi baru terkait pengembangan dan penguatan sistem pertahanan melalui perkembangan digitalisasi. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan TNI mampu menjaga pertahanan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan berbasis data digital melalui layanan satelit. Jaringan telekomunikasi melalui satelit kiranya menjadi media yang cukup aman dalam berkomunikasi karena memiliki jangkauan yang cukup luas jika dibandingkan dengan media komunikasi sosial lainnya. Kiranya kerjasama yang dibangun antara pihak Telkom dan TNI mampu menjadi pijakan awal yang baik dalam membangun sinergitas kinerja TNI dalam mengupayakan keamanan pada bidang pertahanan sosial yang baik secara nasional maupun internasional. Layanan pertahanan sosial berbasis layanan satelit kiranya mampu menjadi pusat pengendalian utama dan menjadi cyber security terkait sistem pertahanan sosial negara Indonesia di tengah kemajuan teknologi saat ini. Selain itu, kerjasama yang dibangun antara pihak Telkom dan TNI juga dapat menjadi langkah awal yang baik bagi pihak Telkom dalam mengimplementasikan strategi bisnis sosial komunikasi yang berorientasi kepada pihak pelanggan dengan berbasis keamanan data dan keamanan sosial dalam kehidupan bersama di masyarakat. Untuk selanjutnya ada analisis kasus dari kelompok kami. Menurut kelompok kami sangat setuju dengan kerjasama yang hendak dibangun tersebut dengan alasan bahwa saat ini keamanan dan pertahanan dalam bidang sosial perlu menerapkan kemajuan teknologi guna menjamin keamanan tanpa dibatasi oleh sekat-sekat teritorial. Perlu disadari bersama bahwasanya kemajuan kehidupan sosial berbasis teknologi informasi memiliki peranan yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kenyataannya, kemajuan kehidupan sosial berbasis teknologi informasi belum seluruhnya dialami dan dirasakan oleh setiap warga negara Indonesia oleh sebab teritorial yang memungkinkan teknologi informasi bersifat terbatas. Kemungkinan untuk mendapat akses informasi dari dunia luar menjadi sangat terbatas dan mungkin bahkan tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, kerjasama yang dirintis pihak TNI dan Telkom dapat menjadi langkah awal yang baik untuk mengendalikan informasi-informasi terkait pertahanan sosial di Indonesia dengan berbasis jaringan data. Tentunya hal ini akan menimbulkan dampak positif bagi kemajuan pertahanan sosial Indonesia yang lebih bersifat transparan, edukatif, dan partisipatif bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa dibatasi oleh sekat-sekat teritorial daerah. Kerjasama ini juga menjadi keunggulan dalam bidang penjagaan pertahanan negara. Saat ini, layanan berbasis satelit memiliki peran yang besar dalam mewujudkan program Nawacita bagian pertama terkait perlindungan warga negara melalui keamanan nasional dan pembangunan pertahanan serta memperkuat jati diri bangsa yang memperkuat sistem pertahanannya mulai daerah pinggiran maupun daerah yang jauh dari kemajuan teknologi informasi.
Kiranya hal tersebut dapat menjadi solusi atas kesenjangan sosial dan kesenjangan akses informasi. Satelit yang digunakan yaitu Telkom 3S yang merupakan satelit geostasioner yang diluncurkan pada tanggal 15 Februari 2017 yang lalu. Selanjutnya, analisis selanjutnya yaitu pertahanan negara Indonesia tidak dapat dilepas dari spektrum ancaman militer maupun non-militer yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Senada dengan hal tersebut, ketahanan nasional dimaknai dengan daya tahan bangsa dan negara dalam menghadapi berbagai macam tantangan multidimensional dalam agenda kepentingan nasional. Ketahanan nasional Indonesia mengalami tantangan baik secara internal maupun eksternal. Yakni tantangan yang harus dihadapi saat ini terkait mengenai pandemi COVID-19 yang secara global telah merenggut hampir 850.000 korban jiwa di tingkat nasional. Dengan adanya kerjasama antara pihak TNI dan Telkom, diharapkan dapat menjadi langkah awal yang baik untuk menjaga pertahanan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan berbasis data digital melalui layanan satelit. Layanan satelit yang tersedia saat ini akan mampu menjawab setiap tantangan pertahanan yang saat ini sedang dihadapi bangsa Indonesia, yakni penularan COVID-19. Kecepatan akses terkait perkembangan kasus ini kiranya menjadi langkah terbaik untuk menentukan langkah pengendalian preventif maupun kuratif dalam rangka pencegahan penularan kasus COVID-19 melalui update data yang dilaksanakan secara terus-menerus, juga terkait proses vaksinasi guna mencegah semakin berluasnya kasus ini di kalangan sosial masyarakat Indonesia. Demikian analisis kasus dari kelompok kami. Berikut referensi-referensi yang kami gunakan. Referensi yang pertama, kami menggunakan buku Bisnis Informasi Teknologi dan Society dari Tensei. Lalu kedua referensi lainnya kami dapatkan melalui internet. Yang pertama dari Koteranada, lalu yang kedua dari kominfo.go.id. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.